Halo, apa kabar? Senang bisa ketemu lagi sama teman-teman. Saya tahu teman-teman mungkin bukan mulai bete, udah banyak yang juga bete. Ada yang dalam tanda kutip rasa mau gila di rumah aja. Padahal sebenarnya aman di rumah aja sih. Kita nggak bisa bikin apa-apa di luar sana. Kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa belajar juga. Bahkan sampai ibadah pun tempat saya waktu ibadah aja itu sampai harus datang Pak Lurah. Sampai kita harus diberikan kembali himbauan, diingatkan kembali yang kita nggak bisa berkumpul. Cuman kemampuan teknologi tidak bisa dibendung, kemampuan social distancing tidak ada ceritanya dibendung di dalam teknologi. Jadi kita tidak ada batasan untuk kumpul, untuk bicara melalui Instagram, ke YouTube atau Facebook, tidak ada. WhatsApp nggak ada. Jadi kita bebas-bebas aja, tapi sopan. Sebelum kita berbicara mengenai firman Tuhan lebih jauh, kita berdoa dulu ya. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih kami bisa kembali bertemu, bertatap muka. Kami percaya semua kembali untuk hormat dan kemuliaan Allah saja. Firman yang akan kami share, yang akan kami obrolin pada saat hari ini, biar kiranya firman Tuhan itu boleh menjadi dampak dan semua kembali untuk hormat dan kemuliaan Allah. Urapilah firman-Mu, urapilah hamba-Mu, urapi teman-teman yang menerima dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus, share firman Tuhan. Amin. Hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah bahagia itu pilihan. Bahagia itu pilihan. Jadi sekarang kalau kita baca nih sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, saya baca ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah saya pernah menyampaikan hal ini mengenai bersungut-sungut ya. Lawannya bersungut adalah bersyukur. Bersungut-sungut adalah sikap hati menempatkan diri di luar kedaulatan Tuhan. Kalau boleh dibilang bersungut itu sama aja kayak kudeta. Kudeta kalau di pemerintahan di negara kita, hukumannya itu bisa mencapai 20 tahun. Tapi bagaimana kalau kita kudeta terhadap Tuhan? Kita kudeta terhadap gembala. Kita kudeta terhadap pemimpin gereja. Kita kudeta terhadap hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan bilang kalau kita menaruh tangan kepada hamba-hamba Tuhan, kita akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Kalau kita melawan apa yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah, di rumah aja, tapi kita malah jalan-jalan, kita akan berhadapan bukan sama pemerintah. Ya, pemerintah itu wakilnya Allah, wakilnya Tuhan. Berarti kita akan berhadapan Tuhan sendiri. Kita mau bahagia, ya udah taat saja, taat kepada hamba Tuhan, taat kepada pemerintahan yang memang menjalankan roda pemerintahan sampai sekarang. Walaupun mungkin sakit, tapi ya belajar kita harus tunduk, kita harus taat. Karena waktu kita tunduk dan taat terhadap apa yang memang sudah ditetapkan, bahagia itu jadi bagian kita. Mau nggak kita hidup bahagia? Pertanyaannya mau nggak? Ada kalanya kita seringkali mau hidup bahagia tapi nggak mau susah. Hidup bahagia sepertinya mau seenaknya sendiri. Kita baca dulu di dalam Lukas 6 ayat yang ke-20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ya, sepertinya nggak adil, tapi itulah kunci dari bahagia. Itu bukan terletak dari apa yang memang kita buat. Lebih banyak kita berbuat baik, kita jadi bahagia. Betul, itu nggak salah.
Tapi bagaimana kita dalam keadaan terpuruk, kita dalam keadaan terdesak, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dalam keadaan di rumah saja, bisa nggak sebenarnya kita bahagia? Mungkin untuk sebagian orang, sebagian kecil orang yang senang untuk tidur, itu bahagia sendiri, bahagia tersendiri. 1 hari, 2 hari, 3 hari dia bisa tidur, itu bahagia tersendiri. Tapi sekarang kita dipaksa. Ya, bahkan saya tadi ngobrol, saya ketawa sama istri saya bilang begini, baru kali ini ya kita tidur, kita rebahan, benar-benar kita bikin bangsa dan negara ini aman. Ya, kita ketawa, tapi dari situ saya ngerasa, wow, bahagia itu terletak dari sikap hati. Kita mau bahagia apa enggak? Dengan kondisi seperti sekarang ini, itu dikembalikan kepada kita semua, itu kembalikan sama kamu. Hidup ini bila kita mau tidak bahagia, ada banyak 1001 alasan. Bahagia, momok utama yang memang bikin kita nggak bahagia, itu karena kita banyak bersungut. Di rumah aja kita sekarang disuruh di rumah aja, kita banyak bersungut loh. Sadar atau nggak sadar, kita di rumah itu banyak sekali bersungut. Padahal yang lebih baik mengikuti anjuran dari pemerintah, kita ada di rumah, kita harus bersyukur. Di rumah kita ada kesempatan untuk bisa berdoa. Di rumah kita ada kesempatan untuk bisa baca firman Tuhan. Di rumah kita ada kesempatan untuk bisa beribadah. Hidup ini bila kita mau tidak bahagia, kita punya 1001 alasan. Ada orang yang tidak bahagia, dia banyaknya bersungut-sungut. Dia bilang begini, ya Tuhan, saya mau beli sepatu tapi saya nggak mampu. Sampai akhirnya ia berhenti untuk bersungut-sungut, malah balik bersyukur karena bertemu dengan orang yang tidak punya kaki. Biar dia mampu beli sepatu, mau taruh di mana itu sepatu. Saya ini cuma sampaikan kepada adik muda, satu yang memang kalian harus doakan. Kalian gak usah pasang standar, aku mau punya pangeran yang ganteng, aku mau punya permaisuri yang cantik. Mereka punya segala macam pernak-pernik, aksesoris, mereka punya rumah, mereka punya mobil, mapan. Satu aja yang kalian harus doakan, Tuhan hadirkan kepada kami, hadirkan kepada saya orang yang mencintai Tuhan. Yang lain beres. Masalah dia belum punya apa-apa, percaya saja, waktu kalian hidup nanti sama-sama berdua berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan pasti cukupkan apa yang jadi kebutuhan kalian. Ada orang yang bilang sama saya mau bahagia ya kalau saya sudah menikah, karena saya sudah usia 40 tahun. Jadi bagi kaum wanita yang sudah dikejar target, nggak perlu takut. Jawaban saya sederhana, apa semua orang yang menikah pasti bahagia hidupnya? Belum tentu. Ada orang yang bilang sama saya, ya, saya akan bahagia kalau anak saya dapat menyelesaikan pendidikannya sampai ke perguruan tinggi. Jawaban saya pun sederhana. Apakah seorang yang sudah S1, S2, S3, profesor sekalipun sudah pasti bahagia hidupnya? Belum tentu. Ada suami istri bilang bahwa pernikahan kami akan bahagia jika kami berdua bisa memiliki anak. Jawaban saya sederhana, apa semua orang yang sudah punya anak pasti bahagia hidupnya? Belum tentu. Saya akan bahagia bila sakit saya sembuh. Apakah semua orang yang sehat pasti bahagia hidupnya? Belum tentu. Saya akan bahagia kalau sudah punya rumah sendiri. Apa orang yang sudah punya banyak rumah bahagia hidupnya? Belum tentu. Artinya kebahagiaan itu bukan tergantung dari apa yang kita miliki, kawan. Kebahagiaan itu tergantung dari keputusan kita, tergantung dari hati kita, sikap hati kita. Mau gak kita bahagia? Kalau kita mau bahagia, jauhkan dari rasa suka bersungut-sungut, mengeluh. Kalau kita mau berbahagia, cari Tuhan lebih banyak setiap hari. Ya, mumpung di rumah aja, ya, mumpung gak kemana-mana, kita benar-benar cari Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan. Karena Tuhan
pasti sangat-sangat memberkati kehidupan kita waktu kita benar-benar mencari Tuhan. Oke, hari ini kita cukupkan sharing firman Tuhan kita. Minggu depan kita ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kalian. Follow YouTube saya di Pastor Sam Repi, follow Instagram saya, follow Facebook saya. Kita bisa berinteraksi di sana, kita bisa ngobrol. Saya percaya pandemi ini, wabah ini akan segera berakhir. Pasti dengan cepat segera berakhir, karena banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan setiap hari, bahkan tidak putus-putus ada doa puasa dinaikkan supaya wabah ini cepat selesai. Dan pasti cepat selesai. Waktu selesai, kita kembalikan segala kemuliaan untuk Tuhan. Dalam kerajaan surga kami mengucap syukur. Kami tidak mau mengeluh, kami tidak mau bersungut, kami mau berbahagia dalam keadaan yang sekarang. Walaupun mungkin kami terbatas, kami percaya keadaan yang terbatas ini membuat kami makin mencintai Tuhan, makin lebih erat lagi kami mencari Tuhan. Terima kasih berkati kawan-kawan yang mendengarkan sharing firman Tuhan pada saat hari ini. Biar kiranya kehidupan mereka boleh alih dan keberkahan Tuhan yang diberkati Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.